Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kita akan membahas tentang kebudayaan Islam, teman-teman. Di sini boleh memperkenalkan dulu nih, ada siapa aja di sini? Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Nugroho, saya dari Teknik Elektro. Baik Pak, perkenalkan, nama saya Ramdhani, saya dari Teknik Elektro. Oke, ini ada Mas Dhani dan Mas Agung ya. Jadi kita akan membahas atau mengulik jauh nih tentang kebudayaan Islam. Kebudayaan itu bukan hanya tentang diskusi tentang tradisi, tapi juga ada nilai-nilai yang kita bisa ambil. Ya, sebelumnya kita mulai nih, ada pantun dari saya. Ke masjid berdoa di pagi hari, hati tenang dan terasa. Lestarikan budaya setiap hari agar takwa tetap terjaga. Ya, Pak. Ini jadi saya ingin bertanya-tanya nih kepada kedua Mas. Ini ada Mas Agung dan Mas Ramdhani tentang budaya Islam. Yang pertama nih saya ingin bertanya masalah kebudayaan Islam nih. Dari pandangan Mas Agung sendiri, apa sih tentang pandangan tentang kebudayaan Islam ini? Oke, baik Pak. Mas Saya jelaskan sedikit tentang kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah suatu sistem nilai, norma, dan praktik yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim, yang berakar dari ajaran Islam dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah tempat. Budaya Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks sejarah dan sosial, baik di dunia Muslim maupun secara global. Baik, itu aja sih yang saya sampaikan menurut. Baik, Mas Agung, terima kasih atas tanggapannya. Jadi kebudayaan Islam ini berarti mempunyai peranan penting ya buat secara global di dunia dan juga di kalangan kita. Oke, selanjutnya dari di dalam kebudayaan Islam itu kalau tidak salah ada konteks yang terjadi. Ya baik Pak, saya akan menjelaskan sedikit kebudayaan Islam itu yang saya ketahui itu ada dua konteks, yaitu konteks sejarah dan konteks sosial. Ya benar. Ya, gue boleh dijelaskan dulu Mas Dhani. Pasti perbedaan dua konteks itu. Yang kita yang ini juga tidak bingung. Iya Pak, baik. Untuk konteks sejarahnya itu biasanya meliputi warisan peradaban. Kebudayaan Islam telah menjadi salah satu pilar keberadaban dunia yang berpengaruh besar, terutama pada masa kemasan Islam pada periode ini. Kota-kota seperti Baghdad dan Cordoba menjadi pusat pengetahuan seni dan inovasi. Yang kedua itu hanya memperkaya kebudayaan lokal, tetapi juga membentuk identitas baru yang menggabungkan unsur-unsur Islam dengan tradisi setempat. Untuk konteks sosialnya itu pembentukan identitas. Pembentukan identitas kebudayaan Islam membantu individu dan komunitas memahami identitas mereka sebagai umat Muslim dengan mempelajari sejarah dan nilai-nilai kebudayaan Islam. Yang kedua itu biasanya nilai moral dan etika. Ajaran Islam mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan dan kasih sayang. Yang ketiga itu dialog antar dua budaya. Kebudayaan Islam mendorong dialog antar budaya yang penting untuk menciptakan saling pengertian dan toleransi di antara berbagai kelompok. Mungkin itu saja, Pak. Jadi ada perbedaannya ya dari dua konteks itu ya, Mas Dhani? Iya, betul, Pak.
Kan pasti dari budaya Islam itu memiliki perkembangan ya. Mungkin dari Mas Agung bisa menjelaskan pandangannya itu perkembangan dari yang awal hingga sekarang itu seperti apa tentang kebudayaan Islam. Langsung aja, yang pertama itu ada periode klasik dari tahun 650 Masehi sampai 1258 Masehi. Dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam menyebar cepat ke berbagai wilayah, termasuk Afrika Utara dan Spanyol. Pada periode ini, pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Baitul Hikmah di Baghdad berdiri, menghasilkan banyak ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina. Kemajuan budayanya, perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur mencapai puncaknya. Masjid-masjid dibangun dan karya-karya sastra serta filosofi berkembang pesat. Fase disintegrasinya mulai abad ke-11, kekuasaan khalifah menurun. Runtuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 menandai kemunduran yang signifikan dalam peradaban Islam. Periode kedua, pertengahan tahun 1250 Masehi, 1800 sampai 1800 Masehi. Munculnya 3 kerajaan besar Utsmaniyah di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India, menandai kebangkitan kembali kebudayaan Islam. Arsitektur dan seni berkembang pesat, meskipun secara keseluruhan peradaban Islam tidak seaktif sebelumnya. Masa kemundurannya, umat Islam mengalami kemunduran politik dan sosial. Perpecahan antara Sunni dan Syiah semakin nyata, serta munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang mengurangi kesatuan umat Islam. Mungkin yang ketiga saya bisa menambahkan, Mas Agung, dari periode 1800 sampai sekarang ya, yang itu meliputi respon terhadap modernitas Islam, mulai mencari penyebab kemunduran dan berusaha untuk menaikkan kualitas pendidikan serta kekuatan sosial. Ini termasuk upaya untuk modernisasi pemikiran Islam dengan mengadopsi elemen-elemen budaya Barat. Yang kedua itu meliputi globalisasi kebudayaan. Interaksi global kebudayaan Islam terus beradaptasi perkembangan dunia modern, menjalin interaksi dengan berbagai budaya lain. Ini terlihat dalam bidang seni, pendidikan, dan ekonomi yang semakin global. Secara keseluruhan, kebudayaan Islam sudah mulai perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika sejarah umat manusia. Periode membawa perubahan yang signifikan dalam cara umat Islam berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka dan membentuk identitas mereka sebagai bagian dari peradaban global. Mungkin aja, Pak. Jadi di perkembangan itu ada 3 periode ya. Di masing-masing periode ada fase-fasenya. Fase kemajuan dan fase kemunduran ya. Iya, betul. Dalam Betul, Pak. tahun tersebut Selanjutnya mungkin kemajuan saya mau nanya tentang di dalam kebudayaan Islam itu kan mempunyai tradisi unik ya. Termasuk Idul Fitri kan termasuk tradisi yang unik. Di negara lain juga nggak ada. Mungkin dari Mas Dhani, apa aja sih yang dilakukan di tradisi masyarakat Idul Fitri ini? Ya, di tradisi ini biasanya masyarakat daerah itu ada tradisi unik, yaitu pada tahun biasanya masyarakat daerah itu ada tradisi uniknya, yaitu biasanya di Idul Fitri dan Idul Adha.
Idul Fitri ini Idul Fitri yang dirayakan pada tanggal 1 Syawal dari akhir bulan Ramadan, bulan puasa bagi umat Islam. Perayaan ini merupakan waktu untuk bersyukur atas keberhasilan menjalankan ibadah puasa dan memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Biasanya tradisi lokalnya itu halal bihalal. Di Indonesia, tradisi ini menjadi sangat populer setelah Idul Fitri, di mana umat Muslim saling bermaaf-maafan dan silaturahmi dengan keluarga dan serta teman-teman. Halal bihalal merupakan bentuk hubungan sosial dan menciptakan keharmonisan di antara umat Muslim. Yang kedua itu Syawalan. Syawalan ini biasanya di daerah seperti Jawa, masyarakat merayakan Syawalan dengan membuat ketupat dan mengadakan acara membakar ketupat berbagai simbol saling memaafkan. Mungkin untuk yang Idul Adha-nya itu Mas Agung bisa menambahkan. Oke, baik. Boleh Mas Agung kita lanjutkan. Yang Idul Adha biasanya dirayakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji. Perayaan ini memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim yang siap mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau buat tradisi lokalnya sih biasanya di sini tuh penyembelihan hewan kurban. Tradisi ini penyembelihan kurban biasanya dari sapi, kambing, dan domba dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi rezeki kepada yang membutuhkan. Daging kurban biasanya dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kurang mampu. Yang kedua ada grebek. Di Jawa tradisi grebek diadakan untuk menyambut Idul Adha dengan mengarak gunungan hasil bumi. Acara ini melibatkan masyarakat dalam ritual berbagi rezeki. Baik, dari saya itu sih. Ya. Lalu seperti yang tadi di awal saya bilang, kalau di budaya Islam itu tidak hanya, maksudnya berisi tentang ada nilai-nilainya, maksudnya yang bisa kita wariskan. Kira-kira dari Mas Agung sendiri itu bisa menjelaskan nilai-nilai apa yang mungkin bisa kita wariskan gitu. Baik, buat generasi muda kita, pertama, generasi muda adalah penerus tradisi dan nilai-nilai Islam. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan meneruskan ajaran Islam yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Mereka dapat menjaga melestarikan kebudayaan Islam agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Yang kedua, generasi muda dikenal dengan kreativitas dan inovasinya. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, mereka dapat menyebarkan nilai kebudayaan Islam dengan cara menarik bagi generasi lain. Misalnya melalui pembuatan konten digital, film, atau seni yang mengangkat tema-tema Islam. Mereka dapat menarik perhatian masyarakat luas dan memperkenalkan kebudayaan Islam dengan cara yang modern. Yang ketiga, generasi muda dapat terlibat aktif dalam komunitas melalui kegiatan sosial dan budaya yang berkaitan dengan Islam. Dengan berpartisipasi dalam festival seni budaya Islam, seminar, atau workshop, mereka tidak hanya belajar, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian kebudayaan. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk membangun jaringan dan kolaborasi antar generasi. Yang keempat, pemahaman tentang modern. Di era globalisasi, generasi muda diharapkan pada tantangan baru seperti pengaruh budaya asing dan perubahan sosial. Oleh karena itu, mereka perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam agar dapat menghadapi tantangan tersebut dengan bijak.
Dengan pengetahuan yang baik, mereka dapat menghindari pengaruh negatif dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Yang kelima, generasi muda memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan sosial dalam masyarakat. Dengan semangat idealisme dan energi yang dimiliki, mereka dapat menggerakkan masyarakat untuk mengambil kepada nilai-nilai Islam yang murni serta memperkuat solidaritas sosial di antara Muslim. Sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Yang terakhir, pendidikan agama. Pendidikan agama menjadi kunci bagi generasi muda untuk memahami ajaran Islam secara mendalam. Mereka harus didorong untuk belajar tentang syariat Islam dan sejarahnya agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan yang baik, mereka akan lebih siap melestarikan kebudayaan Islam di masa depan. Secara keseluruhan, peran generasi muda dalam melestarikan Islam tidak bisa dianggap remeh. Mereka adalah harapan untuk masa depan kebudayaan Islam yang lebih baik, kreatif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan dukungan pendidikan yang tepat dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, generasi muda menjadi pilar utama dalam menjaga warisan budaya ini. Kalau dari saya itu sih Pak, nilai-nilai budaya Islam yang harus Oke, baik Mas Agung. diwariskan. Ya, mudah-mudahan nilai-nilai yang baru saja disebutkan oleh Mas Agung bisa diteruskan ya oleh generasi selanjutnya. Iya, Oke. betul Pak. Ya, Kita betul. dari penghujung acara nih. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Agung dan Mas Ramdhani yang sudah mau menjelaskan tentang masalah kebudayaan Islam ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk yang menonton. Amin. Ya, terima kasih Mas Agung dan Mas Dhani. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.